Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah itu dipesankan oleh Rasulullah untuk senantiasa dipegang. Kenapa? Karena potensi meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan Sunnah sangat besar. Anak kita mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja, senantiasa dipesankan oleh orang tua, hati-hati di jalan. Kenapa? Banyak pengendara yang tidak hati-hati dan mengalami kecelakaan. Satu pesan yang sangat kuat, mafhum mukhalafahnya berarti ada berita kalau pesan itu tidak dilakukan. Dalam surat Al-Furqan ayat 30, Allah berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkeluh kesah kepada Allah, ya rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Umatku sudah meninggalkan Al-Qur'an. Umatku telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Kita saksikan sekarang realitas sosial di tengah-tengah masyarakat kita, baik dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Al-Quran hanya sekedar menjadi bacaan, Al-Quran hanya sekedar menjadi dengaran-dengaran, lantunan-lantunan, tetapi tidak pernah menjadi referensi utama dalam perbuatan dan amal. Karena itu Rasul dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, wa qala rasulu inna qaumi wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ayat ini pernah saya bahas di masjid ini. Singkat cerita, untuk mengulang, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, man lam yaqra'il Qur'ana faqad hajar. Orang yang tidak pernah baca Quran, maka dia telah meninggalkan Al-Quran. Dia telah mengabaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yaqra'il Qur'ana wa man lam ya'lam bima qara'a. Siapa yang baca Quran tetapi dia tidak mengerti apa yang dia baca, kata Ibnu Taimiyah, faqad hajara min Al-Quran. Dia telah lari dari Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan bukan untuk dibaca. Al-Quran diturunkan untuk menjadi hudan linnas, pedoman hidup, referensi tunggal dari amal perbuatan umat Islam. Kalau tidak mengerti apa yang dia baca, apa yang menjadi petunjuk? Apa yang bisa dipetunjuk? Karena itu Syekhul Islam mengatakan, wa may yaqra'il Qur'ana wa lam ya'lam bima qara'a faqad haja. Wa may yaqra'il Qur'ana wa ya'lam bima qara'a wa lam yu'allim wa lam ya'mal bima 'alima faqad hajar. Baca Quran bisa, ngerti artinya bisa, paham maknanya bisa, tetapi itu tidak menjadi amal, maka disebut sebagai orang yang lari dari Al-Quran. Dalam tahapan tertinggi, orang bisa baca Al-Quran, bisa mengerti Al-Quran, bisa mengamalkan apa yang menjadi kandungan dari Al-Quran, tetapi dia tidak walam yu'allimal akhar. Dia tidak ajarkan Al-Quran itu kepada orang lain, maka sesungguhnya dia hajar min Al-Quran. Kalau bukan karena dakwah para ulama, para habaib, para kiai, para tuan guru, maka hari ini yakin kita tidak ada di masjid ini. Islam berkembang karena dakwah. Karena itu al-amalu bitanzil dalam pandangan Al-Imam Ali karamallahu wajhah menjadi karakter kuat dari setiap muslim. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Orang-orang yang bertakwa itu senantiasa ridho dengan sedikit yang telah Allah berikan. Kalau ditanya, nggak ada dari kita itu kalau ditanya menjawab mau rizki yang banyak apa rizki yang sedikit, pasti jawab rizkinya banyak. Mau gaji besar apa gaji kecil, mau pendapatan besar apa pendapatan kecil, mau rumah yang besar atau rumah yang kecil, mau sehat atau sakit. Tapi faktanya, realitasnya, tidak semua yang kita inginkan itu menjadi kenyataan. Ketika Allah menguji kita dengan nikmat, biasanya kita kuat. Tetapi manakala Allah menguji kita dengan keterbatasan, menguji kita dengan keterpurukan, rizki yang sedikit, penghasilan dengan pengeluaran tidak seimbang, pada saat itu ridho enggak kita? Orang-orang yang bertakwa, dia ar-ridho bil qalil, karena dia sadar inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu sudah membentangkan rizki kepada siapa saja dan Allah sudah menetapkan kadarnya. Orang iman, kalau dia diberikan rizki yang besar, dia bersyukur, dia gunakan rizki itu untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan sebelum khutbah dimulai, sedekah jariyah, infak di masjid, itu bagian bentuk syukur dari orang-orang yang diberikan kekuasaan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala dia diberikan rezeki yang sempit, dia sabar. Kalau dia tidak ridho dengan Allah, tidak ridho dengan ketetapan rezeki yang sedikit, maka disebutkan bahwa orang-orang itu hatinya tidak pernah mutmainnah. Satu ayat yang sering kita dengar manakala ada kejadian duka, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan, kembali kepada Tuhanmu radiyatan, dalam keadaan ridho. Orang kalau tidak ridho dengan yang sedikit, pasti hatinya tidak tenang. Suami bekerja, pendapatan sedikit, istri tidak terima di rumah, istrinya hatinya tidak tenang. Kenapa? Karena tidak ridho dengan pemberian suami. Kalau kita tidak ridho dengan pemberian Allah, maka kemudian hati kita tidak pernah mutmainnah.
Orang yang mutmainnah itu syaratnya adalah radiyatan bi qadarillah, radiyatan bi qadarillah. Kalau dia ridha dengan Allah, maka Allah akan mardiyah, akan meridainya. Jadi syarat untuk mendapatkan ridha Allah, kita dulu harus ridha dengan segala ketetapan Allah. Allah uji kita dengan kemiskinan, dengan keterbatasan, dengan sakit, dan lain sebagainya. Kita ridha. Karena itu bisa jadi jalan Allah memuliakan kita melalui istighfar, melalui sabar, dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, karakter yang keempat, orang-orang bertakwa dalam pandangan Imam Ali karamallahu wajhah, memiliki sifat al-istidad liyaumir rahil, siap-siap mati. Tidak pernah tahu kita kapan Allah memanggil kita. Tidak ada satupun dari kita itu yang pernah tahu kapan Allah memanggil kita, dalam keadaan apa Allah memanggil kita, di hari mana, di jam berapa, di tempat mana. Tidak ada yang pernah tahu. Yang hanya bisa kita lakukan adalah al-istidad liyaumir rahil, siap-siap menghadapi kematian. Allah dalam surat Al-Kahfi menyebut, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad." Persiapan menghadapi mati cuma dua, amal soleh dan menjauhi syirik. Falyamal 'amalan shalihan, baik amal yang sifatnya mahdhah, ibadah sehari-hari, maupun amal-amal sosial. Wa la yusyrik bi'ibadati ahad. Jangan pernah kita meninggal dalam keadaan kita syirik. Na'udzubillah min dzalik. Karena satu dosa yang tidak pernah Allah ampunkan adalah syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Allah memanggil kita, kita dalam keadaan beribadah kepada Allah, kita dalam keadaan beramal saleh, dan kita dalam keadaan tidak menjalankan, tidak melaksanakan kesyirikan sedikit pun. Dan semoga Allah menjadikan hari akhir kita menjadi husnul khatimah.